A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesehatan, alhamdulillah. Masih diberi umur panjang yang barokah, alhamdulillah. Masih diberi hidayahnya, alhamdulillah, sehingga kita dapat bermuajah bareng di sini, ngaji bareng, muhasabah bareng, memotivasi diri sendiri bersama-sama. Di dalam suatu kehidupan, perjalanan hidup tidak luput dari, tidak jauh dari kehidupan kita dengan kedua orang tua. Kita dilahirkan ke dunia ini lantaran perantara kedua orang tua. Sangat patut sekali kalau kita, dan sangat wajib sekali kalau kita sebagai anak menghormati, menghargai, melayani, bertutur kata yang baik, melegakan hati dan pikiran kedua orang tua itu sangat dianjurkan, sangat diwajibkan. Karena apa? Kita dilahirkan oleh kedua orang tua kita 9 bulan di dalam perut ibu kita. Dengan susah payah, setiap hari dibawa kemana-mana, masak pun dibawa di dalam kandungan, tidur pun dibawa, bekerja pun dibawa, kemana saja dibawa oleh ibu kita di kandungannya. Walaupun saya seorang laki-laki, tapi sekarang saya sudah punya istri. Ketika malam, bahasa kata disambati, perutnya sakit, mau tidur, anaknya nendang-nendang, mau bekerja, anaknya nendang-nendang dan sebagainya. Itu adalah bentuk usaha, bentuk kerja keras, bentuk perjuangan seorang ibu kepada anaknya masih di dalam kandungan. Masih dalam kandungan sudah seperti itu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. 3 bulan pun secara adat Jawa tasakuran, sedekah lidafil bala, minta pada Allah. Mudah-mudahan anaknya diberi anak keturunan yang soleh dan solehah. 7 bulan juga begitu. Sampai melahirkan sepasaran, selapanan, sampai seperti itu. Usaha-usaha orang tua untuk anaknya yang terbaik. Kadang seorang ibu juga memberikan nutrisi-nutrisi baru untuk calon janin di kehamilannya. Secara fisik, ibu memberikan nutrisi. Secara rohani, tiap malam ibu, ayah mendoakan bagi anak-anaknya walaupun masih dalam kandungan. Apalagi sudah lahir ceprot dan sebagainya. Begitu bahagianya seorang ibu, begitu bahagianya seorang ayah. Perjuangan seorang ibu mau melahirkan di rumah, di puskesmas, di bidan, di rumah sakit, luar biasa. Seorang ayah menemani, tidak tidur 1 hari 1 malam demi anaknya. Perjuangan saya luar biasa. Makanya kedua orang tua itu diistimewakan oleh Allah.
sangat diistimewakan. Lahir, nanti ada sepasaran, selapanan. Sangat diistimewakan orang tua itu sama Allah. Sampai Allah ada suatu ayat yang mengatakan ridhallahi fi ridha walidin wa suktullahi fi sukti walidin. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua. Murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Saking istimewanya kedua orang tua, maka kita sebagai anak, kita masih punya orang tua. Ayo hormati orang tuamu. Berbuat baiklah, doakan di sela-sela doamu. Doakan di sela-sela setelah sholat fardumu. Doakan kedua orang tuamu. Dari kecil sampai sekarang kita besar seperti ini adalah lantaran orang tua. Doa-doa orang tua, perjuangan orang tua. Yang perjuangan yang tidak terputus asa. Kerja sini, gak dapat uang, pindah kerja sana, dapat uang, pindah sini, dan pulang kerja, gak dapat uang. Melihat anak-anaknya belum makan. Berangkat lagi kerja supaya memenuhi kebutuhan dan menafkahi anak-anaknya. Anak harus tahu itu. Dapat uang sedikit, berikan untuk anak-anaknya, untuk istrinya, masak seadanya, dan sebagainya. Biaya sekolah. Anak berkata, Bu, Bapak besok bayar untuk seharian SPP sekolah. Orang tua belum punya uang. Tapi yang namanya orang tua pasti mengusahakan. Iya nak, besok dibayar. Padahal belum punya uang, entah dari mana dapatnya. Bekerja, belum dapat gaji, utang. Sama tetangga utang, sama kerabat utang, sama siapa. Usaha orang tua untuk memenuhi si anak. Makanya, kita sebagai orang tua sangat wajib menghormati dan menghargai. Karena apa? Sekali kita berani sama orang tua, murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Mumpung orang tua kita masih ada, walaupun hanya ibu, ayah, atau masih keduanya, monggo kita lebih berbuat baik pada kedua orang tua. Bertutur kata yang baik, cium tangannya. Ketika mau berangkat kerja, ketika silaturahim ke rumah orang tua, cium tangannya, cium keningnya, serta berdoa dalam hati mudah-mudahan kedua orang tua tambah sehat, panjang umur, umurnya barokah. Kalau perlu cium kakinya, sungkem, minta maaf pada kedua orang tua bahwa kesalahan-kesalahan mulai lahir sampai sekarang yang belum termaafkan, semoga dimaafkan oleh kedua orang tua. Akhirnya doa orang tua itu menyelimuti kita ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena doanya orang tua itu mustajab sekali bagi anaknya. Ibu ketika mendoakan anaknya pasti mustajab. Pasti, karena apa? Ridhallahi fi ridha walidin. Makanya bagi ibu-ibu yang punya anak, berkatalah yang baik, bertutur kata yang baik, doakan anakmu, doakan setiap hari, doakan dan doakan, karena doa ibu, doa itu pasti dikabulkan. Ketika emosi meluap, ketika egois meluap, ada anak berbuat salah dan sebagainya, jangan pernah mengeluarkan kalimat-kalimat yang situ menyelakakan anak. Tahan emosi, tahan egois. Sebagai contoh, anak melakukan hal kesalahan, jadi namanya anak gini, jangan. Namanya anak diatur kok sangat sulit, anak kok nakal dan sebagainya.
Jangan pernah bicara begitu pada anaknya. Jangan pernah. Walaupun lagi emosi, walaupun egoisnya meluap, jangan. Belajar dari hati. Walaupun anaknya nakal, ibarat kata, bilang di mulutnya ini harus berkata yang baik walaupun hati gak cocok. Oh, anak saya cerdas, anak saya pintar. Walaupun dalam keadaan sebenarnya anaknya lagi keadaan melakukan kenakalan. Oh, anak saya pintar, anak saya cerdas. Mudah-mudahan anak saya bisa berbuat baik, nak, seperti itu. Jadi tunjukkan itu ketika ucapan ibu itu terucap dengan baik, insya Allah anak yang nakal itu menjadi anak yang baik. Sentuh hatinya. Jangan pernah berkata yang di situ ucapan-ucapan tidak baik untuk anaknya. Contoh seumpama ucapan yang jelek itu terjadi pada anaknya, siapa yang susah, siapa yang repot? Orang tua. Akibat dari apa? Ucapan tidak terkontrol. Makanya kita ingat ridhallahi fi ridha walidain wa suktullahi fi sukti walidain. Doanya ibu, murkanya ibu termasuk doa. Ridhonya Allah, murkanya Allah. Makanya ibu sangat hati-hati dalam berkata, berucap kepada anaknya. Seperti itu. Anak juga harus mengingat, harus wajib menghormati ibunya, doakan ibunya di sela-sela sholatmu, di sela-sela selesai sholat. Doakan rezekinya tambah banyak. Doakan Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Doakan kepada orang tuamu. Semoga segala Allahumma firli dunubi, dosanya diampuni oleh Allah. Karena doanya anak kepada orang tua juga sangat mustajab. Saling melengkapi, saling menghormati, terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, hidup sukses dunia akhirat. Anak harus sangat mengerti kepada kedua orang tua. Anak harus sangat mengerti kepada keadaan orang tua. Anak harus mengerti kepada kondisi orang tua. Di situ Rasulullah bersabda, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sabda Rasulullah, man arda walidayhi faqad arda khaliqahu wa man ashata walidayhi faqad ashata khaliqahu. Yang artinya, barang siapa melegakan hati kedua orang tuanya, maka ia telah meridhokan penciptanya. Dan barang siapa membuat murka kedua orang tuanya, maka ia telah berbuat murka pada sang pencipta. At-Tanbih. Hampir sama. Dari ridhallahi fi ridha walidain. Sama. Bukan hampir lagi, sama. Di sini dikatakan man arda walidayhi faqad arda khaliqahu. Barang siapa melegakan hati kedua orang tuanya, bagi anak. Kita sebagai anak, kita punya orang tua, ayo kita hormati orang tua. Di sini hadis mengatakan melegakan, barang siapa melegakan hati orang tua, lega nitok, menyenangkan hati orang tua saja. Diberi makanan yang cocok bagi orang tuanya senang, kesenangan makanannya apa diberi, hatinya lega. Disuruh orang tua taat patuh, hatinya lega. Disuruh belajar sama orang tua, langsung belajar, hatinya orang tua lega. Si anak harus begitu. Disuruh membelikan apa untuk kebutuhan sehari-hari, anak langsung melaksanakan, hati orang tua lega. Disuruh nyantri, disuruh mondok dengan tekun dan rajin, melakukan apa yang diutarakan orang tua, diucapkan orang tua tahu, orang tua lega.
Ketika orang tua sudah lega, kedua orang tuanya sudah lega, maka ia telah meridhokan penciptanya. Maka Allah, maka orang tuanya, maka orang tua ridho kepada anaknya, dan Allah pasti ridho kepada anak tersebut. Itulah ridhonya orang tua. Tetap pada ridhonya Allah. Ridhonya Allah tetap pada ridhonya orang tua. Man arda walidayhi faqad arda khaliqahu. Dan sebaliknya, apabila membantah orang tua, tidak menghormati orang tua, mengatakan hal yang tidak baik, berucap yang hal yang tidak baik terjadi pada anaknya, termasuk adalah murkanya Allah. Karena murkanya Allah termasuk di dalam murkanya orang tua. Maka kita sebagai anak, ayo kita lebih hati-hati, kita lebih taklim, kita lebih tawadhu, kita lebih menghormati orang tua, kita lebih melegakan orang tua. Mudah-mudahan orang tua kita masing-masing diberi tambah panjang umur yang barokah. Mudah-mudahan orang tua kita masing-masing mendoakan kita dengan baik, mendoakan dengan hati yang tulus, akhirnya Allah meridhai hidup kita sebagai anak-anaknya. Mudah-mudahan orang tua juga mendoakan kesuksesan kita, keluarga kita, anak-anak kita, dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik.